Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rizky Fatia dengan NIM 07011282429136 dari kelas D Indralaya. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum pajak. Baiklah, langsung saja diawali dari definisi pajak. Pajak ini merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, tetapi digunakan untuk membiayai kepentingan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kedudukan hukum pajak ini diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan untuk negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya ialah yang pertama, kelancaran pemungutan agar negara dapat menjalankan fungsinya. Yang kedua, jaminan hukum agar wajib pajak diperlakukan adil dan sesuai aturan, serta kerahasiaan data pajak untuk melindungi informasi wajib pajak. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak berupa objek pajak, subjek pajak, besaran pajak, serta kapan dan bagaimana pajak timbul atau dihapus. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang kedua adalah hukum pajak formal. Ini mengatur prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material ini menjadi kenyataan, seperti cara penetapan pajak, hak pemerintah untuk mengawasi wajib pajak, kewajiban wajib pajak seperti pencatatan dan pembukuan, serta hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding. Nah, di Indonesia, hukum pajak formal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun asas pengenaan pajak itu terbagi menjadi tiga. Ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili ini, pajak dikenakan berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang atau badan usaha. Semua penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri itu dikenakan pajak. Adapun asas sumber, berarti pajak dikenakan berdasarkan lokasi sumber penghasilan. Contohnya, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia itu dikenai pajak atas penghasilannya di Indonesia. Adapun asas kebangsaan, nah ini pajak dikenakan berdasarkan kewarganegaraan seseorang atau badan usaha, berlaku untuk seluruh penghasilan baik dalam maupun luar negeri. Adapun jenis pajak itu terbagi menjadi tiga juga, ada berdasarkan golongan, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan pemungutannya. Berdasarkan golongan, pajak itu dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini dibayar langsung oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke orang lain. Nah, yang pajak tidak langsung itu bisa dialihkan ke pihak lain. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak subjektif ini berdasarkan kondisi wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Dan pajak objektif ini berdasarkan objek yang dikenai pajak tanpa melihat kondisi wajib pajak, contohnya pajak pertambahan nilai. Adapun berdasarkan pemungutannya itu terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ini dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai negara, contohnya PPh, PPN, dan PBB. Adapun pajak daerah ini dipungut pemerintah daerah untuk membiayai daerah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.